Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata kuliah konsep sistem informasi. Dan di video ini kita akan membahas topik materi yang berjudul pengembangan sistem dan manajemen proyek. Nah, di materi ini ya ada 3 outline yang akan kita bahas ya. Tetapi untuk video ini kita khususkan untuk membahas tentang pengembangan sistem ya melalui siklusnya yang disebut dengan sistem development life cycle atau istilahnya adalah SDLC. Nah, nanti untuk 2 poin selanjutnya terkait dengan software development methodology dan juga agile software development methodologies ya. Ini akan kita bahas di video yang berbeda. Mari kita mulai video ini atau pembelajaran ini ya dengan melihat target pembelajaran pada bagian pertama ini ya. Nanti teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana sih analisis dan juga desain suatu sistem itu dijalankan berdasarkan konsep SDLC ya, konsep development system life cycle-nya. Nah, dimulai dengan apa yang dimaksud atau definisi dari istilah SDLC ya. Sekali lagi, SDLC adalah singkatan dari System Development Life Cycle ya. Nah, SDLC ini adalah kerangka kerja terstruktur ketika kita ingin mengembangkan suatu sistem informasi ya. Dan kerangka kerja ini digunakan untuk pengembangan sistem informasi yang mencakup mulai dari serangkaian tahapan-tahapan, mulai dari perencanaan, ya, planning hingga pemeliharaan atau maintenance. Tujuannya apa dari SDLC ini? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan juga efisiensi selama proses pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. Dan manfaatnya adalah memberikan ya arahan ataupun tahapan struktur dan juga kontrol terhadap proyek yang dikembangkan gitu. Jadi bagaimana pentingnya SDLC dalam pengelolaan proyek sistem informasi ya. Ada 4 hal ya yang menjadi dorongan utama SDLC di dalam pengembangan proyek SI. Pertama, mulai dari bagaimana SDLC bisa memberikan dorongan dari sisi kontrol proyek, kemudian peningkatan kualitas, ya, efisiensi sumber daya hingga melakukan yang namanya manajemen risiko. Ya. Jadi dengan wujud SDLC yang terstruktur ya dan jelas, ya, di mana setiap fase pengembangan ini melibatkan ataupun memungkinkan tim untuk bekerja sama secara terorganisir dan efisien ya, hingga nanti bisa membantu dalam mengurangi kesalahan, kemudian mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya dan juga meningkatkan keseluruhan kualitas produk akhir. Nah, kita perlu melihat kerangka utama daripada SDLC ini sendiri ya, yang mana kalau secara urutan ya atau sekuennya SDLC ini dimulai dari tahapan perencanaan atau planning, kedua analisis atau analyze, kemudian desain atau design ya, pengembangan, development, pengujian, testing, implementasi dan juga pemeliharaan ya. Ini adalah suatu siklus hidup ya. Digambarkan melalui ilustrasi di sebelah sini ya, siklus hidup yang mana ini akan terus berputar gitu. Nah, ini adalah summary untuk fase atau setiap fase di dalam SDLC dan juga aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan berdasarkan setiap fasenya gitu ya. Nah, ini semua akan kita bahas dalam materi ini ya. Jadi akan cukup panjang, mulai dari fase perencanaan memiliki 4 aktivitas hingga fase pemeliharaan yang mencakup bagaimana membangun help desk ya dan juga menyediakan lingkungan untuk perubahan sistem.
Kita akan coba bahas mulai dari tahap planning ya. Ini adalah tahapan pertama di dalam SDLC, di mana tahapan ini berfokus untuk mendorong kita ya untuk menetapkan rencana strategis pengembangan SI dan juga membantu kita dalam memahami kebutuhan bisnis, menentukan ruang lingkup proyek, dan juga menyusun strategi implementasi agar bisa memastikan proyeknya nanti bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Jadi perlu kita menentukan dulu nih atau memahami bisnis kita ini seperti apa, kemudian ruang lingkup ya proyek mau yang kita kerjakan ini mau seperti apa batasannya, dan juga apa strategi yang bisa kita gunakan nanti dalam implementasinya ya. Nah, di dalam implementasi terdapat beberapa aktivitas ya yang relevan dilakukan di dalamnya. Yang pertama, brainstorming untuk mengidentifikasi peluang organisasi ya. Brainstorming ini lebih ke arah bagaimana kita mendapatkan ide-ide baru ya dari para pemangku kepentingan ya, ataupun istilahnya adalah stakeholder ya. Jadi para pemangku kepentingan ini adalah bisa jadi para pimpinan atau juga bisa dari para pimpinan-pimpinan divisi ya yang memang terlibat dalam bisnis gitu. Pendekatannya gimana kalau kita ingin melakukan yang namanya brainstorming? Nah, kita bisa melibatkan tim lintas fungsi, baik dari sisi tim manajemen ya, tim keuangan, tim sumber daya manusia dan seterusnya. Itu bisa kita libatkan. Jadi kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai sisi atau aspek gitu. Dan kita juga bisa menggunakan alat bantu ataupun teknik analisis yang namanya teknik analisis SWOT gitu ya. Nah, dengan teknik analisis SWOT kita bisa melihat bagaimana kekuatan kita, kelemahan kita, kemudian tantangan dan juga peluang gitu ya. Jadi gunanya analisis SWOT adalah untuk melihat 4 aspek tersebut. Adapun ya output dari brainstorming ini ataupun aktivitas ini adalah berupa daftar peluang dan juga kebutuhan bisnis yang bisa dilakukan seperti apa. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memilih untuk memprioritaskan proyek mana yang akan dikembangkan ya. Karena dari sekian banyak proyek yang ada di dalam suatu perusahaan, kita harus bisa menilai mana yang menjadi prioritas dan mana proyek yang memang layak untuk dikembangkan ya. Dengan cara melihat nilai bisnisnya mana yang lebih tinggi dan juga dampak strategisnya mana yang lebih besar gitu. Secara pendekatan kita bisa menggunakan yang namanya ROI atau Return on Investment ya. Ini adalah perhitungan waktu kembalinya aset atau perhitungan keuntungan yang bisa kita dapatkan dalam kurun waktu tertentu ya. Ini ada perhitungannya namanya ROI, kemudian dari sisi urgensi, kemudian ada sisi resiko, kemudian ketersediaan sumber daya, hingga bagaimana kita membuat metrik prioritas dari proyek yang ada gitu ya. Nanti kita bisa pilih berdasarkan metrik tersebut. Nah, outputnya apa? Outputnya kita mempunyai nih proyek dengan nilai bisnis terbaik yang akan direkomendasikan untuk dikerjakan. Selanjutnya masih di tahap planning. Yang ketiga adalah bagaimana kita menentukan ruang lingkup proyek ya. Ruang lingkup ini adalah batasan-batasan yang memang menjaga suatu proyek ini tetap bisa fokus ya terhadap tujuannya ya. Jadi batasan-batasannya harus jelas ya, sehingga tidak ada yang namanya ekspansi atau tambahan-tambahan lain gitu ya yang dapat menyebabkan suatu proyek tidak berfokus kepada tujuan akhirnya. Adapun pendekatan yang bisa kita lakukan ya, kita bisa mendefinisikan nih apa saja yang termasuk dan tidak termasuk ke dalam proyek. Kemudian kita bisa membuat dokumen ya. Dokumen yang isinya adalah harapan yang kita inginkan untuk proyek tersebut, kemudian batasannya seperti apa, asumsi-asumsi yang lain, dan juga kebutuhan dari proyek tersebut. Nah, dan pada akhirnya kita mendapatkan suatu dokumen yang isinya adalah ruang lingkup proyek yang memang sudah disepakati oleh seluruh pihak terkait gitu. Dan yang keempat adalah bagaimana kita melakukan pengembangan rencana proyek ya. Pengembangan rencana proyek di sini artinya kita melakukan
penyusunan kerangka mulai dari waktu, kemudian penggunaan anggarannya atau kebutuhan anggaran seperti apa, dan sumber daya yang akan digunakan seperti apa ya. Pendekatan yang bisa kita lakukan, kita mulai membentuk yang namanya milestone atau menentukan rentan waktu proyek kita itu mau dikerjakan berapa lama dan progresnya, targetnya seperti apa, itu namanya milestone. Kemudian anggaran atau rencana rencana RAB-nya ya, RAB-nya, kemudian sumber daya manusianya yang mau digunakan berdasarkan ketersediaan itu seperti apa ya. Dan kita juga bisa menggunakan yang namanya teknologi seperti diagram pendukung ya. Contohnya di sini adalah diagram Gantt. Nah, teman-teman nanti bisa lihat nih contoh-contoh diagram Gantt melalui link yang saya sertakan di sini ya. Ada banyak contohnya, untuk yang sumber daya ada, kemudian yang untuk anggaran juga ada ya, milestone pun juga ada untuk contoh penerapan daripada diagram Gantt tersebut gitu. Nah, output yang kita dapatkan dari pengembangan rencana proyek ya adalah rencana proyek awal yang sudah mencakup langkah-langkah spesifik ya, mulai dari waktu sudah dipetakan, anggaran juga sudah dialokasikan seperti apa, dan sumber dayanya pun juga sudah ditentukan siapa saja yang akan terlibat di dalamnya ya. Jadi itu adalah cakupan aktivitas untuk di fase pertama SDLC, yaitu planning ya atau perencanaan. Kita masuk ke tahap kedua ataupun ke fase kedua, analisis ya. Tahap analisis ini berfokus untuk menyelaraskan kebutuhan bisnis dan juga sistem yang tengah dikembangkan ya. Jadi nggak boleh nih kebutuhan bisnis tidak diakomodir dari adanya sistem yang sedang dibuat, itu nggak boleh ya. Jadi sistem dibuat berdasarkan kebutuhan bisnisnya ya. Yang mana nanti di sini kita fokusnya juga ya memastikan apa yang diperlukan oleh pengguna dan bagaimana sistem dapat mendukung proses bisnis hingga tercapainya sesuatu proses yang optimal gitu. Jadi semua kebutuhan pengguna harus diakomodir ya. Dan di mana sini letak posisi kebermanfaatan suatu sistem adalah suatu support ya, support terhadap bisnis yang tengah dijalankan ya. Jadi yang awalnya bisnis itu pada mulanya dia tidak optimal ya, dengan adanya sistem yang dibangun akan meningkatkan optimalisasi proses ataupun hasil yang didapatkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, adapun untuk aktivitas yang relevan dilakukan di dalam tahapan analisis, yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan bisnis ya. Di sini kita bisa nih menggali berbagai macam informasi ya dengan berbagai macam cara ya. Bisa melalui perspektif atau cara pandang pengguna akhir ya, ataupun dari sisi proses bisnis gitu. Jadi kita melakukannya secara dua arah gitu ya. Tidak hanya linear tapi kita melakukan secara paralel ya. Nah, pendekatannya kita bisa melakukan yang namanya wawancara, survei atau kuesioner, dan juga observasi. Nah, kalau wawancara kan kita umum bertanya kepada pihak yang memang terlibat, kita mengajukan beberapa pertanyaan di dalamnya ya, kita dengan poin-poin tertentu, ataupun kita bisa menggunakan instrumen survei ya, survei melalui Google Form, ataupun memang kita sudah lakukan buat dokumen surveinya dengan pertanyaan-pertanyaan, nanti kita bisa analisis jawaban-jawaban dari hasil kuesioner yang sudah dijawab. Atau kita juga bisa terjun langsung nih, melihat bagaimana proses yang kita sedang ingin perbaiki ya, atau mau dikembangkan itu proses aslinya seperti apa ya. Itu namanya adalah observasi. Kita memantau secara langsung kondisi di lapangannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, dan kekurangannya seperti apa ya. Hingga nanti pada outputnya adalah kita bisa mendapatkan nih data mentah yang memang mencakup seluruh kebutuhan ya, mulai dari sisi eksplisit dan juga implisit. Maksudnya adalah kebutuhan secara eksplisit adalah semua kebutuhan yang bisa dinilai secara langsung gitu. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang secara implisitnya adalah kebutuhan yang ditemukan dari analisis lebih lanjut ya. Jadi ada data-data yang memang kita bisa pastikan ya secara langsung tanpa diperlukan penelaahan data yang lebih lanjut gitu. Itu yang dimaksud dengan bisa dinilai langsung ya. Jadi datanya sekali kita lakukan
proses awal, baik itu melakukan wawancara, survei, dan juga observasi, datanya sudah bisa kita tentukan. Oh, poinnya adalah A, B, dan C. Nah, itu adalah data yang sifatnya eksplisit. Nah, tapi ada juga nih data yang memang tidak bisa kita narasikan atau kita terjemahkan dengan mudah. Jadi kita perlu analisis yang lebih lanjut. Nah, ini dimaksud dengan kebutuhan yang masuk ke dalam kategori implisit ya. Bisa ditemukan tetapi melalui analisis yang lebih lanjut. Kemudian aktivitas kedua yaitu bagaimana kita melakukan dokumentasi kebutuhan sistem atau business requirement ya. Kita menerjemahkan semua kebutuhan bisnis yang sudah dikumpulkan tadi ya di tahap sebelumnya ya. Kemudian apa? Kita lakukan yang namanya pengelompokan. Nah, kita kelompokkan menjadi ada yang sifatnya ada fungsional dan juga non fungsional ya. Kemudian kita bisa nih menyusunnya menggunakan diagram bantu ya. Bisa menggunakan use case ya. Kemudian ada DFD ya. Yang pada akhirnya intinya kita ingin membuat atau bisa mendapatkan daftar kebutuhan yang memang sudah lengkap ya, lengkap dari sisi data, kemudian sudah dikategorikan juga, kemudian bisa digambarkan secara visualisasi melalui diagram-diagram ya. Jadi itu yang dikatakan sebagai lengkap. Data yang ada kemudian sudah divalidasi, kemudian dikelompokkan berdasarkan kebutuhannya apakah dia fungsional dan non fungsional ya. Dan juga ditambahkan dengan penyusunan diagram ya, ada macam-macam diagramnya. Nah, setelah ini semua didapatkan dan ini perlu disetujui ya. Ingat, perlu disetujui oleh pihak-pihak terkait gitu. Selanjutnya masuk di tahap ketiga ya. Di tahap ketiga adalah tahap mendesain atau merancang ya. Nah, di tahapan ini ya kita akan mencoba menerjemahkan semua kebutuhan yang sudah datanya kita dapatkan di tahapan kedua tadi menjadi suatu rancangan teknis dan bisa divisualisasikan ya. Dan di tahapan desain ini juga kita cakupannya cukup luas ya, mulai dari sisi arsitektur, kemudian data, proses hingga antarmuka pengguna atau user interface. Itu semua kita desain di sini ya. Bentuknya dimulai dari desain teknisnya dulu, kemudian dibuat nanti dalam bentuk visualisasinya juga ya, dilengkapin. Nah, aktivitas yang relevan dilakukan di dalam fase ini adalah yang pertama, mendesain arsitektur teknis ya. Jadi arsitektur teknis ini mencakup hardware, software dan juga infrastruktur jaringan. Bagaimana pendekatan yang bisa kita lakukan ya? Kita bisa nih menentukan mulai dari spesifikasi ya, baik hardware ataupun software. Kemudian kita juga bisa mendesain kebutuhan jaringan ya, protokol ya, dan juga kebutuhan bandwidth ya. Tujuannya apa? Untuk memastikan semua semua kebutuhan dari organisasi ini bisa berjalan dengan baik gitu loh. Tidak ada yang miss atau memang bisa dikatakan apa yang kita rencanakan ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang ditargetkan gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Jadi kita perlu mendesain segala sesuatunya terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasinya. Nah, outputnya adalah rancangan infrastruktur teknis yang memang sudah bisa mendukung kebutuhan sistem dalam skala organisasi. Nah, selanjutnya ya, setelah kita mendapatkan rancangan teknis ya, desain teknisnya, baru kita membuat diagram sistem ya. Nah, ini adalah mulai bentuknya visualisasi ya. Kita menggambarkan bagaimana alur data, struktur data, kemudian logika sistem secara visual ya, dengan bantuan pendekatan di sini ada namanya data flow diagram atau DFD. Kemudian ada entity relationship diagram ERD dan juga Unified ya, modeling language atau UML. Nah, ini adalah diagram-diagram yang memang digunakan dalam tahapan desain ya. Ada banyak macamnya dan juga penerapannya macam-macam juga di mana saja. Nah, target dari pembuatan diagram sistem ini ya, aktivitas ini adalah
bagaimana nanti sudah ada nih diagram sistem yang lengkap dan jelas ya. Jadi bisa dibaca oleh para engineer-nya nanti ya. Sistemnya mau dibangun seperti apa bisa digambarkan melalui diagram-diagram yang tadi saya sebutkan ya. Jadi diagram tadi akan memperjelas bagaimana sistem akan dibuat, kebutuhannya seperti apa saja yang akan dilibatkan di dalam sana, dan juga ini adalah user guide untuk para pengembang nantinya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh daripada diagram yang tadi saya sebutkan ya. Mulai dari ini adalah diagram ya, DFD ya. DFD di dalamnya ada namanya konteks diagram. Nah, ini adalah contoh konteks diagram tentang sistem ataupun proses KRS mahasiswa melalui sistem SIAS ya. Ini DFD-nya. Nah, ini DFD untuk contoh konteks diagram. Konteks diagram adalah DFD level tertinggi ya. Jadi di dalam DFD itu ada beberapa macam lagi contohnya, dan ini adalah level yang paling tinggi ya. Kemudian ini adalah contoh DFD level 1 ya, DFD level 1 ya. Jadi ada melibatkan beberapa simbol ya, jauh lebih dalam, dan di sini menggambarkan bagaimana nih ada entitas mahasiswa, dia menghasilkan data namanya data mahasiswa, dan diproses di dalam proses input data mahasiswa hingga disimpan ke dalam tabel ataupun database data mahasiswa ya. Jadi nanti di dalam DFD ada sampai level 1, level 2, level 3 ya. Sampai dengan nanti ketemu yang namanya HIPO ya, hierarki, input, output, dan juga proses. Nah, selanjutnya ini adalah contoh ERD atau Entity Relationship Diagram ya. Jadi diagram ini menggambarkan bagaimana entitas satu dengan entitas lain hubungannya seperti apa ya. Jadi di sini ada entitas ya, namanya entitas atau objek ya. Di sini ada data mahasiswa memiliki beberapa atribut. Contohnya adalah NIM, nama, tempat tanggal lahir ya, dan juga nama orang tua. Dia berhubungan dengan entitas lain atau objek lain yang namanya KRS. Nah ya. Dan di sini ya, ini adalah ada simbol decision yang maknanya adalah ini menyatakan hubungan antara objek satu dengan objek yang lain ya. Kemudian ada simbolisasi ataupun notasi di sini, ada huruf M, di sini ada angka 1 ya. Kalau M ini artinya many atau banyak, ataupun kalau 1 berarti ya 1 gitu ya. Nah, cara membacanya juga bisa dicontohkan di sini, berarti minimal ya. Kalau dia notasinya M berarti ada minimalnya 1 ya. Minimal 1 mahasiswa ya, atau mahasiswa atau objek mahasiswa ini mempunyai relasi dengan KRS, yaitu many to many gitu ya. Nah, selanjutnya ada contoh diagram UML khususnya untuk yang jenis use case diagram. Nah, jadi ini adalah diagram yang digunakan ya ketika kita mengembangkan suatu sistem yang berbasis kepada pendekatannya adalah objeknya gitu ya. Jadi kita melibatkan siapa saja objek yang terlibat di dalam sistem tersebut ya. Ini ada suatu frame. Nah, frame ini menyatakan sistem ya. Sistem KRS di sini ya. Diagram sistem KRS. Nah, di dalam sistem KRS ini terdapat beberapa partisipasi user. Ada mahasiswa, BAK, dosen pembimbing akademik, prodi, dan juga dosen. Nah ya, jadi di dalam use case ini melibatkan objeknya siapa aja, kemudian apa saja yang mereka bisa lakukan di dalam sistem. Nah, itu digambarkan melalui use case diagram. Kemudian ada yang namanya contoh di dalam UML, yaitu jenis sequence diagram. Nah, sequence diagram ini ya, dia menggambarkan bagaimana flow atau proses suatu aktivitas tertentu dilakukan ya. Jadi ini misalnya adalah kondisi login ya. Aktivitas login digambarkan nih, user pertama kali ngapain ya, isi data login, nanti masuk proses login, nanti sistem melakukan pengecekan, nanti kalau misalkan dia login dan seterusnya gitu ya. Jadi kelihatan flow-nya nih ada ditandai dengan notasi angkanya atau urutannya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi inilah yang disebut dengan sequence diagram.
Adapun contoh lain yaitu activity diagram. Nah, activity diagram ini ya menggambarkan bagaimana setiap entitas ya memiliki kegiatan apa saja di dalamnya gitu ya. Jadi misalkan nih namanya aktivitasnya adalah bimbingan TA ya. Untuk bimbingan TA aktivitasnya apa saja dan entitas yang terlibat siapa saja. Ini digambarkan melalui aktivitas diagram ya. Cara membacanya sebagai contoh misalkan dilakukan pertama kali pada sisi mahasiswa. Mahasiswa melakukan pengajuan judul TA, ya, kemudian disimpan judul TA-nya di dalam sistem dan seterusnya hingga pada akhirnya nanti validasi data bimbingan, ya, yang dilakukan dari mana? Dari sisi prodi, gitu ya. Jadi menggambarkan dari awal hingga akhir suatu aktivitas. Nah, ini adalah contoh diagram UML yang namanya kelas diagram ya. Jadi ini sudah mengarah terkait dengan struktur data untuk database, dan juga ini menggambarkan bagaimana kalau kita punya entitas buku ya. Bukunya ini nanti kira-kira di dalamnya ada atribut apa saja yang bisa disimpan di dalamnya. Ya, ini ada ID buku dengan kode dengan jenis datanya adalah integer hingga pengarang yang jenis datanya adalah char. Nah, kemudian nanti kira-kira ya kalau sistemnya nanti mau dibuat di sini si bagian buku ya harus bisa atau bisa mengakomodir fungsi menambah data dan juga mengupdate data. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat nih relasi-relasi baik dari sisi fungsi ya, ini adalah fungsi yang bisa emang fungsi yang dibutuhkan lah untuk suatu entitas ya, entitas buku. Fungsi yang dibutuhkan adalah ini ya, ini adalah data-data yang tersimpan di dalamnya gitu ya. Jadi kelihatan nih kalau para engineer membaca, oh untuk buku lokal misalkan entitasnya dia butuh fungsi yang namanya insert dan juga update ya. Nanti ini juga punya hubungan, ternyata buku lokal punya hubungan ke buku asing juga punya hubungan ke buku. Berarti ini ada relasi ya. Dan seterusnya. Ya, jadi inilah yang disebut dengan kelas diagram. Kita lanjutkan ya, masuk ke tahapan development ya, artinya pengembangan. Nah, di tahapan ini kita akan berfokus bagaimana kita bisa mengembangkan rancangan teknis dan juga tadi visualisasi yang telah disiapkan ya di tahap sebelumnya ya untuk diterjemahkan ke dalam bentuk sistem yang nyata. Nanti semua tadi ya hasil pembentukan diagram akan dibentuk dalam fungsi yang sebenarnya ya. Sehingga nanti dihasilkanlah suatu sistem yang akan siap untuk diuji gitu sebelum dilakukan yang namanya implementasi. Nah, aktivitas yang relevan dilakukan adalah yang pertama bagaimana membangun arsitektur teknis ya, mempersiapkan arsitektur teknisnya dulu ya. Mulai dari perangkat keras, perangkat lunak dan juga jaringan yang mensupport. Ya. Pendekatannya kita bisa menyusun, kemudian mengkonfigurasi, instalisasi dan juga integrasi infrastruktur ya. Itu yang terkait dengan infrastruktur secara teknis ya. Sehingga nanti di sini didapatkanlah arsitektur teknis yang stabil ya, yang stabil yang dapat mendukung operasional sistem. Kemudian ya, mulai membangun yang namanya basis data atau database. Nah, basis data yang kita buat di sini sudah harus sesuai berdasarkan IRD yang sudah kita gambarkan di tahap desain ya. Jadi nggak boleh lagi nih apa yang digambarkan atau apa yang dibuat di dalam basis data tidak boleh berbeda dengan IRD yang sudah didesain, itu nggak boleh. Nah, kemudian pendekatan yang kita bisa lakukan yang pertama adalah kita membuat skema basis datanya dulu ya. Kemudian kita menambahkan yang namanya constraint atau di sini adalah poin-poin yang memang menjadi kunci karakteristik suatu basis data. Ada yang namanya primary key ya, atau singkatannya adalah PK, atau foreign key ya, atau kunci tamu, dan unique. Ini adalah data-data yang memang sifatnya unik ya. Jadi constraint ini meliputi 3 hal ini, primary key, foreign key dan juga unique. Kemudian
mulai dilakukan implementasi prosedur, fungsi, dan hingga melakukan mitigasi data awal ya. Nah, di tahap ini ya, di tahap membangun basis data, outputnya adalah bagaimana nanti sudah bisa didapatkan basis data yang siap digunakan untuk membangun aplikasinya nanti. Nah, selain basis data ya sudah dibangun, tadi juga sebelumnya juga infrastruktur sudah dibangun. Nah, selanjutnya yang dikembangkan di tahap development adalah membangun aplikasinya ya. Jadi infrastruktur, basis data, kemudian ke aplikasi. Nah, aplikasi ini semuanya dibangun juga berdasarkan diagram yang sudah didesain sebelumnya di tahap desain ya. Adapun pendekatannya ataupun langkah-langkahnya kita dipersilakan ataupun kita bisa menggunakan bahasa pemrograman apapun yang memang mendukung kebutuhan secara fungsionalnya ya. Bisa kita pakai Java, Python, PHP dan lainnya. Kemudian bagaimana kita membuat rancangan desain antarmuka atau user interface ya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya prototype atau wireframe ya. Ini akan kalian temui ya pembahasannya lebih dalam di mata kuliah user experience dan juga user interface atau UI UX. Jadi intinya kita mencoba membangun desain ya antarmuka baik itu bentuknya desktop, mobile ataupun web ya. Kemudian mencoba mengintegrasikan aplikasi dan juga basis data hingga komponen teknis. Semuanya diintegrasikan atau dihubungkan ya. Kemudian melakukan pengujian awal pada komponen individu ya untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang mendasar atau hal-hal teknis tidak lagi bisa menghambat pada tahap ini. Outputnya apa? Outputnya adalah aplikasi yang secara fungsional sudah memenuhi kebutuhan dasar yang dihasilkan melalui rancangan sebelumnya gitu. Nah, setelah selesai melakukan tahapan pengembangan ya, kita masuk nih ke tahap pengujian atau dikenal dengan istilah tahapan testing ya. Nah, tahapan ini ya berfokus untuk bagaimana kita bisa menjamin ya suatu sistem yang kita kembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan penggunanya dan juga dapat dipastikan berjalan tanpa adanya kesalahan atau bug ya. Nah, aktivitas yang biasa dilakukan di tahapan testing ini mulai dari bagaimana kita menuliskan kondisi pengujian ya atau kita membuat suatu skenario pengujian yang memang dirancang untuk mencakup seluruh aspek yang ada di dalam sistem ya. Jadi seakan-akan kita membuat skenario pengujian atau penggunaan aplikasi secara nyata gitu ya semuanya, jadi kita buatkan skenarionya. Langkah-langkahnya seperti apa ya, kita buat dulu nih, definisikan langkah-langkah secara spesifik yang mencakup semua pengujian ya. Kemudian nanti kita menentukan hasilnya ketika skenarionya A, hasilnya apa aja yang diharapkan gitu ya. Jadi kita uraikan semuanya dengan jelas, kemudian kita cobakan dan memastikan bagaimana semua kebutuhan tercakup di dalam kondisi pengujian gitu. Nah, sebagai contoh di sini, misalkan kita ingin melakukan pengujian untuk suatu skenario, jika ada pengguna memasukkan data yang valid, maka harapan daripada hasil pengujiannya adalah hasilnya harus sesuai dengan yang diharapkan atau misalkan dapat konfirmasi login berhasil gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, jadi pada tahapan test condition ini hasilnya adalah daftar kondisi pengujian yang sudah mencakup semua fitur yang juga nanti disertai dengan harapan-harapan dari setiap kondisi pengujiannya. Kemudian melakukan pengujian sistem ya. Jadi dari sistemnya juga dilakukan pengujian ya. Bagaimana kita melihat apakah adanya kesalahan atau bug ya, dan memastikan semua fiturnya bisa berjalan dengan benar. Dan juga di sini kita sampai dengan bagaimana mengevaluasi kinerja sistem dalam kondisi nyata ya. Terdapat beberapa metode ataupun jenis-jenis pengujian. Ada yang unit testing ya, kemudian ada integrasi testing, sistem testing, dan juga user accepted testing ya atau UAT.
Kalau unit berarti kita fokusnya ke komponen-komponen atau modul-modul yang ada di dalam sistem. Ya, apakah modulnya sudah berfungsi dengan benar atau tidak? Integrasi testing, ya, bagaimana kita menguji ya interaksi antar modul, ya. Jadi bukan satu modul tapi antar modul ini bekerja dengan baik, ya, sinerginya atau seperti apa. Kemudian kita melakukan yang namanya sistem testing. Ini adalah menguji sistem secara keseluruhan, ya. Kita melakukan verifikasi semua komponen berjalan dengan baik, ya. Hingga ya menggunakan UAT ini adalah pengujian akhir untuk memastikan ya sistem memenuhi kebutuhan bisnis, ya. Langkah-langkahnya ya kita bisa melakukan menjalankan skenario-skenario yang sudah kita buat tadi, ya. Kita pastikan apakah skenario yang diujikan ya ini sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Kemudian mencatat semua hasil, kemudian yang terakhir habis kita catat semuanya kita dokumentasikan ya. Apakah ada bug atau anomali yang ditemukan, kemudian hasil pengujiannya baik ataupun ada kegagalan, ya itu semua didokumentasikan, ya. Nah, di sini hasilnya apa? Hasilnya adalah daftar bug atau masalah yang ditemukan selama proses pengujian, mulai dari unit, kemudian integrasi antar unit, ya, kemudian sistem dan juga keseluruhan yang mencakup kebutuhan bisnis. Selanjutnya ya di tahap implementasi. Nah, di tahap implementasi ini adalah tahapan bagaimana kita melakukan mencoba mengintegrasikan sistem yang sudah dibuat ke dalam lingkungan nyata pengguna, ya. Jadi sistem yang tadi masih dikembangkan setelah diuji. Nah, hasilnya setelah pengujiannya oke, baru kita coba terapkan di lingkungan bisnis yang sebenarnya gitu ya. Nah, di dalam implementasi ini juga melibatkan berbagai macam aktivitas nih, mulai dari bagaimana migrasi data atau perpindahan data, pelatihan pengguna, hingga penyediaan dokumentasi untuk mendukung pengguna dalam proses operasional sistemnya. Ya. Coba kita bahas satu persatu di sini ya, bagaimana mulai dengan menuliskan dokumentasi pengguna yang terperinci. Nah, dokumentasi pengguna yang terperinci atau user manual ya, user guide. Ini sangat penting bagi para pengguna atau user yang memang mereka sangat awam terhadap sistem yang baru bagi mereka. Jadi ini perlu dibuatkan. Yang mana ini akan membantu ya pengguna untuk mengetahui cara menggunakan sistem yang benar dan efisien itu seperti apa. Ya. Jadi tidak ada lagi salah dalam hal penggunaannya, tidak ada lagi, ya. Kemudian langkah-langkahnya apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan dengan membuat panduan, ya, langkah demi langkah kita buatkan untuk semua fungsi sistem. Kemudian kita bisa deskripsikan nih antarmukanya. Oh, ternyata untuk halaman ini adalah untuk apa, ya? Ini tombol ini untuk apa, dan navigasi ini untuk apa? Ini semua dituliskan, ya, fungsi-fungsinya. Kemudian kita bisa menyertakan nih skenario penggunaan umumnya. Kalau kita misalkan mau melakukan update data, kita harus dari sini kemudian ke sini dan seterusnya, itu harus digambarkan, ya, bisa dituangkan juga, hingga bagaimana kita menambahkan bagian-bagian troubleshooting, atau kita bisa menambahkan kondisi-kondisi errornya itu apa dan solusinya apa, itu juga bisa, ya. Karena ini semua akan membantu pengguna memahami bagaimana sistem tersebut dibuat dan bisa digunakan dengan baik dan efisien, ya. Jadi hasilnya untuk di tahapan ini apa? Adanya user manual ataupun disediakannya namanya FAQ, ya, frequently asked question. Jadi pertanyaan yang sering ditanyakan dan solusi yang bisa digunakan. Ya, ini yang dibutuhkan oleh pengguna, ya, ketika mereka diberikan sistem baru. Kemudian kita bisa mengadakan yang namanya pelatihan penggunaan sistem, ya. Jadi penggunaan sistem yang baru ini perlu dilakukan pelatihan dulu gitu ya, nggak bisa langsung kita biarkan mereka belajar mandiri gitu, nggak bisa juga. Jadi kita perlu memastikan pengguna memiliki pengetahuan dan keterampilan yang benar terhadap sistem, ya. Nah, langkah-langkahnya apa? Kita bisa nih lakukan dulu identifikasi siapa saja kira-kira yang membutuhkan pelatihan, ya. Apakah dari sisi level bawah, tengah ataupun atas.
Nah, kemudian kita bisa nih mengembangkan materi sesuai dengan kebutuhan dan juga kompleksitas sistemnya. Ya, jadi kita bisa kategorikan atau kita buat berdasarkan level ya, level kebutuhannya. Jadi nanti ada beberapa kategori materi yang dibuatkan. Kemudian kita juga bisa membuatkan variasi pelatihan ya, macam-macam ya. Kita bisa buatkan dengan berbagai macam format, baik itu offline ataupun online ya. Yang penting dia bisa mendukung si pengguna dapat menggunakan sistem tersebut. Dan yang terakhir kita bisa mengadakan sesi tanya jawabnya. Sesi tanya jawab ini biasanya yang jauh lebih efektif karena ketika ada pengguna yang tidak bisa melakukan sesuatu, dia bertanya dan langsung diberikan jawaban hingga troubleshootnya ataupun langsung diberikan tutorialnya. Nah, mereka akan langsung lebih mengingat. Ya, biasanya kalau seperti itu lebih mengingat apa yang sudah diberikan. Ya. Hingga nanti hasil yang diharapkan dari bagian ini adalah bagaimana pengguna sudah siap untuk menggunakan sistem ya dengan percaya diri dan efisien. Nah, ini adalah tahap terakhir di dalam SDLC ya, yang namanya adalah maintenance atau pemeliharaan. Tahapan ini kita bertujuan ya untuk bagaimana kita bisa memastikan sistem yang sudah kita implementasikan tetap bisa digunakan terus-menerus nih menunjang kebutuhan bisnis yang dapat berubah secara dinamis. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara kita melakukan pemantauan secara terus-menerus atau kontinu, melakukan perbaikan ataupun kita malah mengembangkan sesuai dengan kebutuhan ataupun juga perubahan kebutuhan dari organisasi ya, ataupun juga dari sisi teknologinya. Nah, ada dua aktivitas yang bisa dilakukan ya di bagian ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa membangun yang namanya helpdesk ya. Helpdesk. Nah, ini adalah suatu layanan yang memang dibangun untuk memberikan support kepada para pengguna gitu ya. Memberikan dukungan teknis kepada pengguna yang mana ini untuk memastikan sistem dapat berjalan lancar ya, dan masalah yang muncul dapat segera diatasi. Jadi ini adalah suatu sistem terpusat untuk pengaduan dan juga respon gitu. Langkah-langkahnya apa? Kita bisa membuat dulu nih tim pendukung atau tim dukungan teknis helpdesk ya. Kemudian mereka ini dipastikan adalah orang-orang yang memang terlatih terhadap sistem tersebut. Jadi mereka tahu nih kalau misalkan masalahnya A, mereka sudah tahu solusinya adalah A gitu ya. Jadi tidak lagi mereka perlu memakan atau membuang waktu ketika memberikan respon kepada suatu case ya. Kemudian kita bisa menyediakan berbagai macam saluran baik dari kita gunakan WA ya ataupun kita Telegram ataupun memang menggunakan sistem yang ada memang dibuild untuk suatu perusahaan tersebut kita gunakan sebagai saluran komunikasi. Silakan. Kemudian kita mendokumentasikan semua permasalahan dan solusi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk knowledge base atau basis pengetahuan yang bisa nanti dikembangkan terus-menerus gitu ya. Dan juga diupdate. Hingga nanti pada akhirnya adalah hasil yang didapatkan. Pengguna bisa mendapatkan solusi yang cepat ya dari bantuan helpdesk tersebut ya, dan adanya basis pengetahuan yang terus berkembang ya, karena ketika ada user baru pasti akan ditemukan permasalahan-permasalahan baru ataupun ketika sistemnya diupdate tentunya nanti akan ada permasalahan-permasalahan baru yang berpeluang hadir gitu ya bersamaan dengan pengembangan ataupun optimalisasi sistem-sistem tersebut. Yang mana dengan basis pengetahuan ini ya akan jauh lebih mendukung pemeliharaan secara efisien karena tidak perlu lagi nih mencari secara manual ya. Katakanlah seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita perlu menyediakan lingkungan untuk perubahan sistem ya. Jadi sistem ini juga perlu dilakukan update atau pembaruan ya untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang dapat berubah secara dinamis ya, baik itu sifatnya penambahan ataupun pengurangan. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan ada 4 di sini ya. Perawatan ya. Perawatan secara preventif ya. Preventif maksudnya adalah bagaimana kita melakukan pemeliharaan atau maintenance secara rutin untuk menjadi
mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan ya. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan secara korektif ya. Artinya kita memperbaiki ya, korektif memperbaiki permasalahan yang ditemukan selama operasional berjalan ya sistem tersebut. Kemudian kalau adaptif berarti adanya penyesuaian sistem dengan kebutuhan yang baru. Baru ini bisa jadi entah dari sisi regulasi ya, penambahan fitur atau integrasi dengan teknologi baru, itu semua masuk ke dalam kategori adaptif ya untuk melakukan perubahan. Dan yang terakhir ya adalah evolutif ya, berarti kita mengembangkan sistem untuk meningkatkan kinerja ya atau efisiensi berdasarkan umpan balik pengguna. Jadi umpan balik pengguna atau respon pengguna ini sangat penting untuk pengembangan sistem ya. Jadi kalau sistem yang memang dia tidak pernah mendapatkan feedback atau umpan balik daripada pengguna, ini bisa dikatakan sebagai sistem yang gagal. Karena apa? Penggunanya sendiri tidak bisa menilai gitu sistemnya seperti apa ya. Jadi sistem yang baik itu adalah sistem yang memang diberikan umpan balik dari pengguna. Jadi si pengguna bisa menilai sistem ini kekurangannya apa, perlu ditambahkan apa, harus ada apa dan apa ya. Itu adalah namanya suatu feedback untuk sistem. Nah, pada akhirnya ya dari sistem ini adalah didapat dari bagian maintenance ini ya untuk tahapan menyediakan lingkungan untuk perubahan sistem. Hasilnya apa? Sistem yang responsif terhadap perubahan ya, karena dilakukan maintenance baik secara preventif, korektif, adaptif dan juga evolutif. Dan ini semua dilakukan secara terus-menerus dan menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Nah, sampai di sini ya penjelasan 7 tahapan daripada SDLC atau System Development Life Cycle yang dimulai dengan dari planning, kemudian ada analyze, kemudian ada design ya, design, development, habis itu ada development. Tadi ada selanjutnya itu ya tadi implementation, testing dulu ya, testing. Kemudian ada implementation dan juga nanti diakhiri dengan maintenance ya. Baik, sampai di sini ya materi atau poin pertama yang saya jelaskan ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Dan saya akhiri untuk video ini ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.